Shalom, saudara-saudari yang luar biasa. Bagaimana stay at home kamu? Dan bagaimana ibadah kamu selama di rumah? Saya berharap kamu tetap mengikuti anjuran pemerintah dan otoritas yang ada untuk keamanan kita semua. Ingat ya, jangan panik. Apalagi sampai melupakan ibadah. Apalagi saat-saat seperti ini, semua orang berpotensi terkena wabah virus corona. Namun percaya, selama ikuti anjuran dan terlebih kita bersandar dan berserah kepada Tuhan, semua ada dalam kendalinya. Bersama saya, Pastor Budianto Tan. Jangan lupa untuk terus memberitakan kabar baik. Sekalipun saat ini kamu di rumah, pergunakan teknologi yang ada dan terus terkoneksi dan produktif untuk memberkati. Salah satunya bagikan firman Tuhan untuk saling menguatkan ya. Hari-hari ini sepertinya tidak ada tempat yang paling aman selain di rumah. Bahkan di rumah pun kita harus waspada. Karena corona tidak kenal tempat dan waktu. Sehingga kita harus terus bersih-bersih untuk memastikan bahwa kita ada dalam standar aman dan bersih. Untuk terhindar maupun meminimalisir virus corona. Ini mengingatkan kamu dan saya bahwa sandaran paling kokoh bukanlah manusia, melainkan Tuhan sendiri. Di mana hari esok, ketika Tuhan berkarya untuk menata kembali tatanan yang seharusnya, akan ada goncangan yang besar di bumi untuk memisahkan kambing dari domba, gandum dari ilalang, seperti penampi menampi beras dari sekamnya. Tuhan akan kembalikan esensi yang seharusnya, bukan lagi berbicara denominasi gereja, melainkan kerajaan Allah dan anggotanya. Ini dapat kita baca dari Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Tentu akan ada yang lebih hebat lagi. Namun bukan itu yang menjadi fokus dalam kehidupan terhadap goncangan-goncangan. Tapi fokus kamu menerima kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Sekalipun saat ini terjadi. COVID-19 datang secara tak terduga. Mengubah segala tatanan kehidupan secara signifikan. Di mana banyak keinginan kamu harus diporak-porandakan. Agenda pribadimu tertunda. Mungkin kita terlalu sibuk dengan kehidupan sendiri. Tanpa sadar mengabaikan Tuhan yang seharusnya menjadi prioritas kehidupan kita. Saat ini iman kamu sedang dibawa ke standar yang lebih tinggi, di mana segala agenda pribadi harus diabaikan. Kamu dituntun untuk membangun sebuah hubungan yang lebih intim bersama Tuhan melalui keluargamu. Karena saat ini semua berada dekat pada kematian. Di mana sekarang kita dapat melihat bahwa gedung gereja yang megah diisi ribuan sekarang jadi bangunan tanpa penghuni. Semua harus live streaming untuk menjaga-jaga antar sesama. Bahkan tempat nongkrong dan segalanya harus berhenti untuk sementara waktu.
Terbukti bahwa firman-Nya ya dan amin. Tuhan Yesus tetap baik. Di mana kita dibawa pada hal yang lebih besar dan kekal. Rancangannya tidak mendatangkan kehancuran, namun semua membawa kebesaran dan kemuliaannya. Lihat, walaupun goncangan besar terjadi, Tuhan tetap izinkan kamu dapat beribadah seperti saat ini. Mungkin kamu yang dulu tidak punya waktu untuk keluarga, sekarang kamu bisa bahagia kan? Selamat tinggal di dalam Dia, karena kamu telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun dunia hari-hari ini sedang digoncangkan. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 28. Inilah menariknya apabila kamu mendalami dan mempelajari, supaya kamu mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupan kamu dan saya yang sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Mari melatih diri untuk selalu mengucap syukur, sekalipun pahit, sulit, apalagi untuk kondisi seperti saat ini. Disinilah akan terlihat jelas perbedaan antara orang yang percaya dan orang yang masih mempertanyakan keberadaan Tuhan. Sudut dan cara respon seseorang akan terlihat positif, bahkan memberkati dan juga memberikan energi-energi untuk sekitarnya. Yang tadinya khawatir menjadi tenang. Karena seorang percaya bukan hanya mendengar sebuah kebenaran, namun jauh lebih dari itu. Karena tuntunan kemurahan Tuhan mampu mempraktekannya. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kamu jadi pelaku firman dan nyatakan firman untuk membuat sebuah peneguhan bahwa ketika kamu menerima, kamu berada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan takut dan gentar. Jangan berpaling darinya atau meninggalkan ibadah seperti yang tertulis dalam firman-Nya Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan biarkan penolakanmu mengakibatkan sakitmu saat kau ditolaknya. Ayo, nikmati proses sebuah rencana dan kehendak Tuhan, supaya terlihat perbedaannya. Goncangan yang sedang terjadi bukan untuk kamu takuti, tapi biarkan itu menjadi sebuah kepekaan diri yang mungkin telah tergeser oleh agenda pribadi, sehingga esensi ibadah tak bersentral pada Tuhan lagi. Mari saling koreksi dan berbenah diri. Fokuskan diri kepada Allah saja yang tak tergoncangkan. Tuhan yang sedang menaikkan standarmu
bukan kamu yang membuat standar untuk Tuhan. Karena Tuhan sedang menata kembali karyanya dalam hidupmu, bahkan dunia saat ini. Agar dapat kamu bedakan mana prioritas utama, karena standar dari Tuhan akan mampu mengubah kehidupanmu. Mari praktekkan iman. Melatih keintiman dalam Tuhan dengan terus melekat kepadanya. Jangan lupa tetap berdoa bagi bangsa, negara, para medis, dan para hamba Tuhan, dan orang terkasih di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati.